Shalom, puji nama Tuhan saudara. Apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang setia, Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama memuji, menyembah Dia. Kita mau masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Kita mau ucapkan syukur kepada Dia, membawa korban syukur kita di hadapan Dia. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kau Bapa yang setia, yang selalu menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau Bapa yang mulia, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur segenap hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa,
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Naikkan pujian ini dengan iman. Haleluya Tuhan. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami sembah Allah yang setia. Tunjukkan kasih setia-Mu, Terima kasih Bapa. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Bapa yang setia. Kami sembah Engkau. sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Kau selalu tunjukkan kasih setia-Mu bagi hidup kami. Kami Kau Allah bersyukur. yang setia, Allah yang setia, besar ampuni kasih kami, Tuhan, setia-Mu yang tidak setia, Tuhan. Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Terima kasih Bapa, Ampuni kami, buat Tuhan. kasih setia-Mu. Rahmat-Mu Kalau kami selalu sering baru tidak setia, dalam Tuhan. hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu
selalu baru setiap hari. Kami sembah Tuhan. Ajar kami menanti-nantikan Haleluya. Ajar kami Tuhan. Kami bersyukur dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Bapa. Kami sembah. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh setia sampai Amin akhir Tuhan. Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sepuji nama-Mu selama-lamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas, amin Tuhan, segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Sungguh Tuhan, segenap hati kami menyembah Engkau. Bila kami ingat akan segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Amin Tuhan. Sungguh Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya. Dan segenap hati kami bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik yang mengasihi setiap kami. Biarlah kasih-Mu terus mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami siap untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di hati kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau, untuk beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mau katakan bahwa tiada terukur kasih setia Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang sungguh sangat besar kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, tiada terukur Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, mari kita katakan jauh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita katakan hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sungguh Tuhan tak terselami. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selama. Mari kita katakan bersama-sama, hati kami bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari singer dan jemaat Tuhan katakan, tiada terukur Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, hati kami bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, amin, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya.
setiamu besar selamanya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu, dengan hati yang sungguh percaya kepada Dia, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
dahsyat Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita mau percaya bahwa di tengah badai kemuliaan Tuhan tetap masih ada. Dan mujizat Tuhan masih bekerja bagi saudara dan saya. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain yang kami ingini, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saudara, tetap pegang janji Tuhan bahwa kemenangan tetap ada di pihak kita, saudara. Karena pertolongan kita dan pengharapan kita ada pada Allah yang hidup. Dia batu karang yang teguh. Mari iman kita bangkit dan kita mau tetap percaya kepada Dia. Dia Allah yang maha kuasa. Amin Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Amin. Kasih-Mu menguatkanku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan Dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita angkat tangan kita, katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan
Lebih lagi katakan, arahkan hati iman kita pada Dia. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Lebih lagi katakan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, amin, amin. pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Mari sembah Dia. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami memerlukan-Mu, kekuatan yang baru. Oh, penghiburan-Mu. Kami butuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Roh Kudus, memenuhi kami dengan damai dan hadirat surgawi. Penuhi hati kami, penuhi tanpa dini, penuhi setiap hati kami yang lemah, yang letih lesu, dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus, dengan damai-Mu kekuatan baru, penuhi dengan kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Sungguh hanya Kau harapan kami, Kaulah pertolongan kami, yang selalu ada tepat pada waktunya. Ini hati kami. Oh, Tuhan, ku hampiri tatamu, ku hampiri hati-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, di hati-Mu, di tatamu, di wajah-Mu, dalam pelukan-Mu Bapa. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Hati kami rindu, hati kami butuh Kau Bapa. Roh Kudus, jangan lewatkan kami di pagi hari ini, dimanapun kami berada, di setiap rumah-rumah, tempat-tempat. Pada saat kami berkumpul, beribadah, menyembah-Mu, Engkau hadir dan melawan setiap kami, dan memulihkan, membebaskan, dan menyembuhkan yang sakit Tuhan. Haleluya. Jamahan-Mu Roh Kudus tanpa batas, oh tanpa batas, melawat kami. Haleluya. Ini kerinduan kami, terus bawa kami, penuhi hati dan mulut kami dengan nyanyian baru, mazmur kepadamu. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat tangan kami terangkat, membuktikan kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami berserah kepada Tuhan. Pada saat tangan kami terangkat, kami menyata pada Tuhan bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Butuh pertolongan, butuh lawatan Tuhan. Amin. Dan kami percaya Engkau melawat setiap pribadi kami. Amin Tuhan. Dimanapun kami berada. Yesus. Dan bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan. Ya, di rumah-rumah. Dimanapun kami menyaksikan Yesus. tayangan ibadah ini. Online ini kami dijamah dilawat Tuhan. Amin Tuhan. Pada saat kami menyembah mengangkat tangan, mujizat terjadi. Amin. Roh Kudus menyentuh setiap hati kami. Roh Kudus mengunjungi setiap keluarga-keluarga, setiap tempat. Haleluya. Roh Kudus mengadakan mujizat. Roh Kudus membuka jalan setiap pergumulan apapun yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah badai, di tengah persoalan yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Keluarga kami, pribadi kami, kota dan bangsa ini dan bumi ini. Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran, Amin, kedahsyatan-Mu benar Tuhan. Tuhan. Siap pada waktu kemuliaan-Mu turun, kehidupan Tuhan juga turun. Haleluya. Kasih anugerah Tuhan juga turun. Amin Tuhan. Mujizat-mujizat akan banyak terjadi. Amin. Pemulihan demi pemulihan banyak terjadi. Amin Tuhan. Terobosan-terobosan banyak terjadi. Amin. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Amin. Damai sejahtera sukacita Allah berlimpah. Amin, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan pelukan Bapa. Kami rasakan menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Bapa akan buka hati kami selebar-lebar yang kuat firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Urapi kami semua. Dan urapi hamba-Mu yang nyengat firman Tuhan. Biar apa yang akan disampaikan, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Yang akan membangun, menguatkan, menghiburkan kami. Untuk membawa kami semakin dekat. Memerdekakan kami sehingga kami mengerti isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami hidup di dalam anugerah. Dan kami bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita percaya berkata, Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara yang dikasih Tuhan, semua jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang ada di hati Daud. Dan apa yang menarik perhatian Tuhan. Daud menceritakan beberapa pengalamannya dia dalam Mazmur 34. Ya, di situ tulisan Daud pada waktu ia diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Ya, di tengah dalam pelariannya karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Ya, Daud pura-pura tidak waras pikirannya di hadapan Abimelek sehingga dia diusir. Nah, kita melihat secara rohani ini juga menjadi pergumulan yang dalam. Bahwa Daud telah diurapi oleh Samuel, dia menjadi raja sesuai dengan penentuan Tuhan. Tetapi realitanya ia dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah saudara, kesulitan juga bertambah dengan kebutuhan makan dan minum termasuk tempat untuk menyelamatkan diri. Dalam 1 Samuel pasal 21-25 di situ kita bisa melihat lebih jelas tentang kisah Daud ini. Dan menghadapi situasi kondisi yang sangat berat ini, Daud mengalami kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan dalam hidupnya. Ya saudara, jadi kita melihat bahwa pasal 31 ayat 1 sampai seterusnya, bagaimana Daud menceritakan tentang kehidupannya. Dalam kondisi
seperti itu dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bermegah karena Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan, ya, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, dan terus dia menceritakan tentang bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupannya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah kita melihat bahwa apa yang ada dalam kitab Mazmur ini, pasal 34, ada Mazmur Hikmat ini tersusun menurut abjad Ibrani, terdiri dari 2 bagian, yaitu satu bagian yaitu berbicara tentang doa syukur pada ayat 2-11, dan bagian kedua adalah pengajaran mengenai nasib orang fasik dan orang benar pada ayat 11-22. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan fokus kepada pengajaran apa yang Daud ajarkan, saudara. Dengan kondisi dia dikejar-kejar, ya, dia tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan pada bagian yang kedua, dia mengajar, ya, dia mengajar kepada keluarganya, dia mengajar kepada bangsa Israel di bawah kepemerintahan dia. Saudara, dia mengajar tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat pada ayat yang ke-16, Mazmur 34 ayat yang ke-16, saudara. Saya akan bacakan demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, Raja Daud mengatakan di dalam Mazmurnya bahwa dia betul-betul mengalami bagaimana mata Tuhan tertuju kepada dia. Ya, bagaimana mata Tuhan tertuju. Bagaimana Daud merasakan Tuhan begitu memperhatikan kehidupannya, memperhatikan orang-orang benar, saudara. Di dalam Mazmur 33 juga ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi pasal 33-34 juga mengatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang hidupnya benar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kisah, saudara. Ada suatu kisah yang saya ambil dari renungan harian, yaitu ada suatu bangunan, ya, the old man of the mountain, ya, itu hancur berkeping-keping dan meluncur di lereng gunung. Itu the old man of the mountain itu bangunan batu yang mirip wajah lelaki tua, ya, berukuran 12 meter, ya, terpahat secara alami di White Mountain, New Hampshire. Ini telah lama menarik perhatian para turis, ya, kehadirannya begitu kokoh bagi warganya dan menjadi lambang resmi negara bagian tersebut, saudara. Bahkan Nathaniel Hawthorne pernah menulis tentang pahatan ini dalam cerpennya yang berjudul The Great Stone Face, saudara. Berapa warga setempat juga merasa sedih ketika pahatan lelaki tua ini runtuh, saudara. Jadi ada satu cerita, seorang wanita berkata, saya tumbuh besar dengan berpikir bahwa ada seorang yang menjaga saya, tetapi kini saya merasa tidak begitu dijagai. Jadi bangunan batu itu menyerupai wajah pria tua, saudara. Itu dirasakan oleh masyarakat di sana, menjaga mereka. Karena mereka setiap menatap bangunan itu melihat gambar batu wajah orang tua itu. Saudara, mereka sangat aman sepertinya, ada yang memperhatikan dia, saudara. Ternyata pada waktu batu gambar the old man of the mountain itu runtuh, saudara, tidak ada lagi gambar wajah itu. Mereka orang-orang yang biasa melihatnya, mereka tidak merasa lagi begitu dijagai, saudara. Jadi kita melihat bahwa cuma bangunan batu saja yang menyerupai wajah pria tua. Orang-orang yang di sekitar sana mereka merasa ada yang perhatikan hidup mereka, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Bahwa mata Tuhan tertuju. Berarti Tuhan memperhatikan, saudara. Ya, Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang percaya, saudara. Ya, Tuhan memperhatikan
kehidupan orang percaya. Di situ katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, melindungi dan menjagai mereka. Seperti tadi, the old man mountain tadi, saudara, bangunan batu dengan wajah pria tua. Orang-orang di sekitar merasa ada yang memperhatikan mereka, saudara. Nah, pada waktu bangunan itu, wajah pria tua itu, batu itu runtuh, hilang, mereka merasa ada yang hilang, tidak ada yang memperhatikan mereka lagi. Saudara, itu bangunan batu saja punya pengaruh, saudara. Itu sementara bisa berlalu. Tapi kita tahu ada Tuhan yang sepertinya tidak terlihat oleh kita. Tapi dia benar ada. Dia memperhatikan saudara dan saya. Dan dia mau melindungi dan menjaga saudara dan saya. Saudara, orang tua sangat sayang seperti orang tua yang sangat sayang kepada anak mereka. Pasti tidak akan membiarkan anak itu menghilang dari pandangan mereka. Tidak seorang pun dari anak-anak Allah pernah luput dari pandangan Allah sendiri. Sebaliknya apa? Ia memandang mereka dengan kepuasan luar biasa. Dengan penuh perhatian dan kelemah lembutan, saudara. Seperti seorang tua dengan anak, orang tua memperhatikan anak. Saya sering memperhatikan anak-anak saya waktu masih kecil tidur bersama-sama. Saya sering perhatikan mereka sedang tidur, saudara. Bagaimana mereka tidur, saudara. Saya sering perhatikan anak-anak. Kalau mereka sedang belajar, saya melihat mereka. Ya. Dan itu menjadi satu kepuasan kita sebagai orang tua. Demikian juga dengan Bapa kita di surga, saudara. Bapa di surga itu juga memandangi anak-anaknya. Memandangi saudara dan saya. Dia memperhatikan. Itu kepuasan buat Bapa. Ya. Dan Bapa melakukan itu dengan penuh perhatian dan penuh kasih sayang, saudara. Saudara pernah melihat ada sebuah video di mana sering kita saksikan broadcast di media, di mana ada seorang ibu atau bapak yang dengan anaknya, bersama dengan anaknya sedang berjalan, tetapi asik bapaknya atau mamanya ini bermain HP, saudara. Sampai dia lupa akan ada anaknya bersama-sama dengan dia di dalam perjalanan itu, saudara. Tiba-tiba di belakang ada penculik dan anaknya diculik, saudara. Lalu dibawa kaburlah dengan mobil anaknya tersebut. Dan tidak bisa dikejar oleh orang tua ini, oleh papa dan mamanya, saudara. Kita melihat, kita bisa kurang perhatian. Kenapa? Karena ada hal lain yang memperhatikan kita, yaitu HP kita. Sehingga kita lupa memperhatikan anak kita, yang perlu kita jaga, yang perlu kita lindungi, saudara. Ada kisah yang kedua juga saya membaca di kiriman media, saudara. Ada juga seorang ibu yang hendak naik lift dengan anaknya, waktu sedang tunggu lift, ibu ini asik bermain HP. Tiba-tiba anaknya bermain dekat tangga, saudara, dekat pelindung tangga. Tiba-tiba anak itu masuk dan hampir saja jatuh, ibunya cepat-cepat menangkap. Saudara, bayangkan, saudara, kita orang tua bisa mata kita tidak tertuju kepada anak kita, tapi tertuju kepada hal yang lain, sehingga berakibat bahaya buat anak kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini karena kita lalai, saudara, untuk memperhatikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai. Matanya selalu tertuju kepada saudara dan saya. Matanya tertuju kepada saudara dan saya. Ya, kepada umat pilihannya, kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah lalai. Ya, ungkapan mata Tuhan itu tertuju menggambarkan, saudara, adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya adalah ungkapan yang menyatakan perhatian kasih dari Tuhan kepada orang percaya. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, bicara tentang ungkapan yang menyatakan pengakuan iman dari orang percaya. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya, kepada orang benar, adalah ungkapan pengalaman iman orang percaya. Jadi Daud menyatakan ini dalam Mazmurnya. Dia mau menyatakan dia punya pengalaman dengan Tuhan. Bahwa Tuhan betul-betul memperhatikan. Mata Tuhan benar-benar memandang kepada Daud. Sebagai orang benar, sebagai orang pilihan Tuhan, saudara.
Ya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Daud itu mengungkapkan pengalaman dia dengan Tuhan juga. Saudara, Malaki pasal 3 ayat yang 16 berkata begini saudara. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormatinya. Saudara, kitab Malaki pasal 3 ayat 16. Di sini diungkapkan bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan memperhatikan, mata Tuhan tertuju memperhatikan. Bukan hanya tertuju sampai, tapi Tuhan memperhatikan. Dan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara dan saya yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya yang menghormati Tuhan. Yang menghormati Tuhan. Tuhan juga respect dengan saudara. Tuhan juga respect dengan umatnya. Tuhan juga respect dengan anak-anaknya. Saudara, ini sesuatu kebanggaan. Ini suatu kebahagiaan buat kita. Bahwa sekalipun orang tua kita bisa saja perhatiannya bisa kurang dengan kita. Sekalipun istri kita perhatiannya bisa kurang terhadap kita sebagai suami. Sekalipun perhatian istri juga kurang kepada suami. Anak juga merasakan perhatian orang tua juga kurang terhadap anak. Atau orang tua juga merasakan perhatian anak-anak sudah tidak lagi ada dengan orang tua. Kita manusia bisa lalai untuk memperhatikan saudara. Pandangan kita bisa lalai. Pandangan kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang utama dalam hidup kita saudara. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah lalai untuk memperhatikan saudara dan saya. Mata Tuhan selalu tertuju dengan saudara dan saya. Di mana saudara dan saya betul-betul merindukan Dia. Di mana saudara dan saya menantikan Dia. Di mana saudara dan saya sungguh membutuhkan Dia, saudara. Di mana saudara dan saya sudah menjadi orang benar. Di mana saudara dan saya sudah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara dibenarkan secara anugerah oleh Tuhan. Karena saudara percaya. Dengan mulut saudara mengaku saudara diselamatkan. Dengan hati saudara percaya saudara dibenarkan. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi Tuhan memandang saudara bukan lagi orang berdosa tapi orang benar. Karena Yesus yang telah mengampuni dosa saudara. Karena Yesus yang mengasihi saudara. Dan maka perhatian Tuhan terhadap saudara begitu luar biasa. Tuhan mau hati saudara betul-betul ada pada Dia. Hati saudara betul-betul merindukan Dia, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang kedua adalah apa? Setelah mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, bukan hanya tertuju saja dan memperhatikan saudara, tapi yang kedua, telinga Tuhan mendengar teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan juga memasang telinganya. Tuhan membuka telinganya untuk mendengar teriak saudara dan saya. Jadi bukan hanya mata Tuhan tertuju memandang kepada saudara dan saya sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Allah sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya. Tapi Dia juga mau mendengarkan saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya berteriak meminta tolong kepadanya, saudara. Tidak ada yang merdu atau yang dapat menawan dalam teriakan kita ini. Namun telinga Allah terbuka untuk mendengarkannya. Seperti seorang ibu yang lemah lembut mendengarkan teriakan anaknya yang sedang menyusui. Yang butuh susu dari ibunya. Mungkin pada waktu anaknya sakit berteriak mama, mama. Ibu dengan segera datang. Yang tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Ibu peka. Bapak peka terhadap anaknya waktu anak itu berteriak papa. Anaknya berteriak mama. Pada waktu masih kecil anak itu berteriak. Ibunya sudah tahu ini anak butuh menyusui. Ibunya tahu anak ini mungkin sedang pop. Anak ini pipis. Anak ini sakit. Dengan segera ibunya datang. Dengan segera bapaknya datang. Saudara,
Demikian dengan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar saudara. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi pada waktu saudara dan saya mengalami masalah, seperti yang Daud alami, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan akan dibunuh. Daud pergi ke satu kota dan ke kota lain. Sampai dia harus pura-pura menjadi orang yang hilang ingatan saudara. Kenapa? Dia ada di kota, di bangsa lain. Kalau dia tidak melakukan itu, dia takut dibunuh saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin dengan keadaan COVID-19 yang terjadi, saudara pun merasa takut, saudara merasa cemas, saudara merasa galau, saudara merasa sampai kapan ini bisa berlalu. Mungkin ada di antara saudara yang punya family, teman, suami atau istri yang kena COVID-19. Seperti kemarin saya dengar kesaksian, ada hamba Tuhan yang mengalami kena COVID-19. Dia berjuang dan berjuang. Dia karantina sendiri, akhirnya diperiksa lagi masih ada. Dia hampir putus asa saudara. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sehingga Tuhan mendengar doanya. Tuhan memakai Tuhan pakai keluarganya untuk menguatkan dia. Mendoakan. Tuhan pakai rekan-rekan pelayan untuk mendoakan dia. Sehingga dia tidak merasa sendiri. Ada Tuhan yang mendengar teriakan kita. Tuhan memakai orang-orang lain juga untuk apa? Mendampingi gembala ini. Tuhan memakai orang lain juga untuk mendampingi saudara-saudara yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, persoalan. Saudara, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Di dalam Yohanes 9 ayat 31 berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Pada waktu saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya mau berbalik sama Tuhan, mengakui dosa kita. Pada waktu saudara mau datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan mau mendengarkannya saudara. Dalam 1 Petrus pasal 3:12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi bukan hanya perjanjian lama saja menyatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dalam perjanjian baru pun firman Allah dinyatakan lewat Rasul Petrus bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar dan telinganya kepada mereka yang minta pertolongan. Saudara, jangan saudara sendiri menanggung masalah saudara. Jangan saudara sendiri menanggung beban yang berat. Duka cita saudara, kehilangan saudara, jangan saudara menanggung sendiri. Tangan Tuhan terbuka untuk mendengarkan saudara. Karena saudara adalah anaknya. Saudara ada umat pilihannya. Dia adalah Bapa kita, dia siap mendengar saudara. Sekalipun tidak ada orang di sekeliling saudara. Saya mendengar sebuah video juga yang ada di luar negeri. Ada seorang anak Tuhan yang kena COVID-19. Dia nggak tahan sekali. Dia kesendirian. Dia bicara sama Tuhan. Tuhan mendengar. Waktu dia bicara sama Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk mengunjungi dia dan menguatkan dia. Satu hari dia pengen minum Coca-Cola saudara dan ada satu lagi yang dia minta.
So dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau minum Coke, Tuhan, minuman Coca-Cola, Tuhan. Aku mau ini, Tuhan. Saudara tahu, tiba-tiba besok Tuhan pakai orang-orang di rumah sakit yang bagian kebersihan, membawakan itu kepada pasien anak Tuhan ini yang kena COVID-19. Dan dia bersaksi di dalam videonya itu, saudara. Bahwa Tuhan itu mendengar jeritan hati kita. Tuhan ada dan Tuhan hadir dan dia mau mendengar saudara, keluhan isi hati saudara. Jadi jangan saudara menanggung beban saudara sendiri. Berbagilah dengan Tuhan. Ngomong dengan Tuhan. Tuhan mau mendengar saudara. Dia mau dengarkan curahan isi hati saudara. Segala beban persoalan apapun yang saudara sedang hadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga. Semua problem. Tuhan selalu siap mendengar saudara. Dia memperhatikan saudara. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Dan dia juga mau mendengarkan teriakan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu Tuhan kita, Bapa kita yang mengasihi kita. Dan biarlah keteladanan Bapa Tuhan kita juga menjadi teladan buat kita. Saudara sebagai anak-anak Tuhan juga, biarlah kita juga belajar untuk juga memberikan telinga kita. Mendengarkan suami kita, mendengarkan istri kita, mendengarkan anak kita. Pada waktu mereka mau menceritakan semua persoalan mereka. Kita mau belajar seperti Tuhan memperhatikan kita. Kita juga belajar untuk memperhatikan keluarga kita, saudara. Contoh teladan Tuhan, contoh teladan Bapa kita yang di surga menjadi contoh buat kita bagaimana kita harus hidup, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga kita melihat mata Tuhan tertuju tadi yang pertama kepada orang benar. Dan yang kedua Tuhan mau mendengar teriakan kita. Yang ketiga saudara, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi dia bukan hanya matanya tertuju saja kepada saudara dan saya. Dia bukan hanya mau mendengarkan teriak saudara minta tolong. Tapi Tuhan mau dekat kepada saudara. Dia mau menghampiri saudara. Dia mau ada di samping saudara. Dia mau ada di sisi saudara. Di sisi kanan saudara, dia mau ada di sisi saudara. Di sisi kiri saudara. Dia mau hadir bersama dengan saudara. Karena saudara remuk hati. Dia mau kehadiran itu nyata di dalam hidup saudara. Dia mau terus-menerus menjaga saudara dan saya. Dia tidak hanya memperhatikan apa yang kita katakan, tetapi juga dia siap memberikan kelegaan kepada kita, saudara dan saya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia mau menyelamatkan saudara dan saya. Kita tahu bahwa sifat orang benar yang selalu didengar doa-doanya, sifat orang benar itu apa? Patah hati, saudara. Orang benar itu patah hati, remuk hati. Yang berbicara, ini membicarakan bahwa mereka merendahkan diri karena dosa, karena kegagalannya dan mau mengosongkan diri. Maka dalam kitab Matius Yesus berkata berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia akan masuk ke dalam kerajaan. Dia memiliki kerajaan Allah, kerajaan sorga. Saudara, orang yang patah hati, orang yang remuk hati, orang yang merasa dia miskin secara roh, dia butuh pertolongan. Dia merendahkan diri karena dosa dan mengosongkan dirinya. Ini juga bicara apa? Mereka, orang-orang ini memandang dirinya butuh pertolongan. Tidak mengandalkan jasanya, tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan kelebihannya. Orang-orang seperti ini dan dia tidak mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi orang yang remuk hati ini bicara orang yang patah dan remuk hati bicara orang yang merendahkan diri karena dosa. Dan dia mengosongkan diri. Orang ini adalah orang yang memandang dirinya butuh pertolongan. Tidak mengandalkan jasa, kemampuan mereka sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan dekat kepada orang-orang seperti ini. Tuhan menentang orang yang congkak.
Tuhan suka bergaul dengan orang yang rendah hati. Tuhan suka, saudara. Seperti kita melihat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 17 sampai 23. Bagaimana Daniel berdoa. Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel berkata, dengarkanlah ya Allah kami doa hambamu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu. Demi Tuhan sendiri yang Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel saja mengerti bahwa dia sekalipun punya posisi yang penting pada waktu itu, dia menyadari itu tidak bisa menjadi dasar Tuhan menolong dia. Tapi dia menyatakan berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah Tuhan. Dia bergantung kepada belas kasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ayat yang ke-19, ya Tuhan dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ayat 20, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu. Untuk mengerti, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman ini dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara, contoh Daniel, contoh yang luar biasa. Bagaimana tadi bukan hanya Daud, ada Daniel, ada tokoh-tokoh di Alkitab. Juga semuanya mengalami pengalaman yang sama, saudara. Bahwa dia menghampiri Tuhan. Dengan hati yang hancur. Dia merendahkan diri. Dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan melawat dan mengunjungi Daniel. Tuhan mengirim malaikat untuk menyatakan apa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Daud menggambarkan sebagai bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada mereka, kepada teriak mereka minta tolong. Dia menyebutkan bahwa ketika orang-orang benar berseru meminta pertolongannya, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bahwa Tuhan mau menyelamatkan dan melepaskan orang yang remuk hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan ini, firman ini yang saya bagikan pada saudara. Sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Saudara berbuat baik, tidak ada yang memperhatikan saudara mungkin. Sudah melakukan yang benar, tidak ada yang memperhatikan saudara mungkin. Tapi ingat, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Pada waktu saudara mencari Tuhan, pada waktu saudara hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan matanya tertuju kepada saudara. Pada waktu saudara ingin bertobat, mengakui dosa saudara, datang sama Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Sekalipun orang-orang di sekitar saudara tidak menerima saudara, Tuhan tangannya terbuka. Kondisi seperti apa yang sudah hadapi, kondisi seperti apapun yang sudah alami, Bapa tetap mau membuka tangannya. Untuk apa saudara? Untuk menerima saudara. Jangan keraskan hatimu. Berbalik kepada Tuhan saudara. Kalau sudah mau berbalik kepada Tuhan, Dia mulai mau mendengarkan saudara. Dia
mau dekat dengan saudara. Dia mau melepaskan dan menyelamatkan saudara. Jadi kesimpulan saya mau sampaikan gimana supaya kita bisa, apa yang bisa membuat Tuhan, perhatian Tuhan kepada saudara. Yaitu pertama apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Yang membenarkan saudara dan saya. Dan hidup dan mau hidup di dalamnya. Yang kedua, kesimpulannya apa saudara? Bukan mata Tuhan aja tertuju, tapi Tuhan mau mendengarkan teriak orang benar saudara dan saya. Minta pertolongan. Dia bukan hanya mau mendengar, tapi dia juga mau dekat kepada saudara yang patah hati, yang merendahkan diri karena dosa, dan mengosongkan diri, dan memandang diri membutuhkan pertolongan, dan bergantung, bersandar, mengandalkan Tuhan. Tuhan mau melepaskan dan menyelamatkan saudara dan saya. Saya akan tutup dengan satu pernyataan begini. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita terlepas dari pandangannya. Coba kita katakan bersama. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita terlepas dari pandangannya. Sekali lagi kita katakan. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita terlepas dari pandangannya. Tuhan selalu mau memperhatikan, menaruh pandangannya kepada saudara dan saya. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, dia mau mendengarnya. Dia mau dekat dengan saudara, menolong saudara, dan melepaskan saudara, menyelamatkan saudara. Seperti seorang ibu yang mau menolong anaknya. Seperti seorang ayah yang mau menolong anaknya pada waktu anaknya berseru. Bapa kita di surga juga lebih dari itu. Dia mau menolong saudara, menyelamatkan saudara. Tuhan berkati saudara. Mari kita akan datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Buka hati saudara. Datang sama Tuhan. Kondisi seperti apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Tertuju kepada keluarga saudara. Tertuju kepada kota dan bangsa ini. Mulailah berseru kepada Dia. Curahkan isi hatimu, berteriaklah kepada Dia. Berseru kepada Dia. Nyatakan seluruh isi hati saudara. Ngomong dengan Dia. Dia ada. Dia mau dengarkan saudara. Berseru kepada Dia. Panggil namanya. Haleluya. Haleluya. Rasakan Dia dekat. Dia menghampiri saudara. Rasakan Dia ada di sisi saudara, sisi kiri dan sisi kanan saudara. Rasakan Dia hadir bersama saudara. Dia mengutus malaikatnya mendampingi saudara. Rasakan Roh Kudus mengurapi saudara. Roh Kudus melawat saudara, menjamah saudara. Mari saudara yang di rumah, dengan ayah, dengan ibu, dengan papa dan mama dan anak-anak. Pegangan tangan sekarang. Pegang tangan istri saudara, pegang tangan suami saudara, pegang tangan anak saudara. Dan mulai berdoa bersama-sama. Mulai saling mendoakan bersama-sama. Mulai berseru kepada Tuhan apapun yang saudara butuhkan. Mulai berseru kepada Tuhan apapun yang sedang saudara gumuli. Mulai bersyukur. Oh, Dia baik mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Terima kasih Bapa. Engkau hadir dan melawat setiap keluarga-keluarga. Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap pribadi-pribadi.
Dan mereka mulai mencari Tuhan, mereka mulai menghampiri Tuhan. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Mereka mulai mengakui dosa mereka. Mereka mulai mengakui kesalahan mereka. Mereka mulai berbalik dari jalan yang salah. Mereka mulai berpegang kepada Engkau. Mereka mulai memandang Engkau. Mereka mulai datang kepadamu Bapa. Dan tanganmu terbuka bagi mereka. Dan Engkau memeluk mereka satu persatu. Engkau menjamah mereka Bapa. Engkau melawat mereka pribadi demi pribadi. Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka. Sehingga mereka dapat kekuatan baru. Mereka dapat penghiburan yang baru. Mereka dapatkan jalan keluar. Mereka dapatkan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Sehingga mereka semakin mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Dan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Semua itu karena belas kasihan dan kemurahan anugerah Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Biar firman ini termeterai dalam hati mereka. Firman ini menguatkan mereka. Sehingga mereka tetap kuat di masa sukar. Mereka tetap terus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan mereka alami penyelamatan Tuhan. Mereka alami kelepasan dari Tuhan. Mereka alami hidup bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian dengan apakan ku balas. Kita mengingat dan merenungkan betapa baiknya Tuhan dan pengorbanannya di kayu salib. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat roti kita bersama-sama lebih tinggi dari kepala kita. Suatu penghormatan di hadapan Tuhan. Kita mau datang merendahkan diri kita. Kita minta ampun dosa kalau ada kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Biar kita makan dengan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami dan menikmati berkat dari persekutuan lewat perjamuan kudus ini. Mari kita pandang kepada salib Yesus. Yesus yang datang ke bumi. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang terbesar. Dia dipakukan di sana, tangan dan kakinya, dia dipukul, dimahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, keluar darah, lambungnya juga ditusuk, keluar darah dan air habis-habisan. Dia lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia menanggung segala hukuman dosa saudara dan saya.
Mari kita mau bersama-sama mengatakan di hadapan Tuhan, kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, aku terima kasih-Mu. Aku terima pengampunan-Mu. Dan aku hendak mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku. Dan aku juga mau mengasihi samaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Biar satu tujuan dalam hidupku, ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman ini, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menikmati dan kita katakan dalam nama Yesus, kita makan roti ini bersama. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus, saudaralah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur buat pengorbanan Yesus. Mari kita persiapkan anggur kita. Mari kita angkat tangan, kita angkat anggur kita lebih tinggi dari kepala kita, suatu penghormatan pada Tuhan. Kuasa darah Yesus tercurah habis-habisan buat saudara dan saya. Darahnya penuh kuasa, saudara. Darahnya penuh kuasa, darahnya sangat berkuasa. Darahnya mendamaikan saudara dan saya orang berdosa dan dunia ini dengan Bapa. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Darah Yesus memeteraikan kita menjadi milik Allah selamanya. Darah Yesus telah membenarkan kita, mendamaikan kita. Darah Yesus telah menebus dan membeli kita. Darah yang tidak bercacat celah. Saudara dan saya telah dibeli, harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah anak domba Allah. Supaya saudara dan saya memuliakan Dia dengan tubuh kita. Darahnya telah mengalahkan si ular tua itu, iblis. Kalau darah domba di dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada darah domba di ambang pintu rumah bangsa-bangsa Israel. Sehingga tidak ada kematian anak sulung. Sanggup melindungi dari malaikat maut. Terlebih darah Yesus sanggup melindungi saudara dari segala malapetaka, dari segala penyakit sampah, dari segala hal-hal yang buruk dan jahat. Kita mau berlindung di dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih buat kuasa darah Yesus Kristus. Katakan terima kasih Tuhan buat darah Yesus dan kuasa darah Yesus yang sungguh ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca firman ini, setelah itu kita minum anggur ini bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita bersatu dengan darah Yesus, dengan Kristus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. buat pengorbananmu dan salibmu. Terima kasih buat penebusanmu. Terima kasih buat kematianmu. Terima kasih buat kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih kau telah hidup selamanya. Kau ada di surga.
umat-Mu, setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami nikmati, kami alami kuasa lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Kau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Oh, hidup kami mengalami kelimpahan anugerah-Mu. Hidup kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit mengalami kesembuhan. Haleluya. Kelepasan dari Tuhan, mujizat kami alami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu selamanya, selamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami, ya Roh Kudus. Dan biar setiap kami mengalami kuasa ibadah ini mengubah sikap hati kami, perilaku kami, dan pola pikir kami untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan video ibadah online pada saat pagi hari ini. Di rumah-rumah, dimanapun tempat, di tempat ini juga Tuhan turunkan berkat-Mu bagi mereka. Di dalam rumah tangga mereka, di dalam sekolah pendidikan mereka, Amin. dalam masa depan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Semua yang mereka lakukan dengan sepenuh hati mereka, dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan membuat semuanya berhasil dan beruntung Tuhan. Sehingga mereka mengalami Tuhan dan penyertaan perlindungan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Amin. Diberkati mereka semuanya Tuhan, seperti yang Kau janjikan. Dan kami bersatu hati berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa Presiden kami Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden, Menteri Kabinet yang ada. Kami berdoa pemerintah pusat sampai daerah. Kami berdoa TNI dan Polri. Kami berdoa Tuhan, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami menyerahkan badan penanggulangan bencana alam. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk juga tenaga medis, para dokter dan perawat. Ya Tuhan, para relawan semua yang terlibat ya Tuhan dalam penanggulangan COVID-19 di seluruh Indonesia.
Dan seluruh dunia ini Tuhan melawat dan menolong mereka. Amin. Memberikan mereka kekuatan, Amin. kesehatan dan hikmat. Perlindungan Tuhan sehingga ya Tuhan semuanya bisa cepat berakhir. Sehingga orang yang kena COVID-19 tidak semakin banyak Tuhan. Korban jiwa tidak semakin banyak. Tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Yang Amin. pulih semakin banyak. Amin. Berkati setiap apapun yang sedang diambil tindakan-tindakan. Untuk menemukan vaksin. Pencegahan lebih baik Tuhan. Pengobatan juga yang sedang dilakukan. Tuhan turut campur tangan. Korban-korban COVID-19 yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Tuhan jamah sehingga mereka diberi kekuatan sehingga cepat pulih kesehatan mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa kembali pulang ke rumah mereka. Berkumpul bersama keluarga mereka. Dan semua masyarakat yang luas juga Tuhan. Tetap bisa menjaga jarak apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tuhan tolong Tuhan. Kasih anugerah-Mu buat kami semuanya. Ya Bapak terima kasih. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan turut bekerja di dalam semua perkara. Kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam semuanya ini. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan turut bekerja dan mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Bapak terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Mari saudara yang dikasih Tuhan angkat tangan kita bersama-sama dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, hai umat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa sediakan bagimu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, terus menuntun engkau, mengajar engkau, memenuhi engkau, membawa engkau terus berhasil, bawa engkau terus menang dalam semua hal, sehingga engkau bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah. Menjadi serupa dengan Kristus sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya berkata, amin. Shalom, selamat pagi semua saudara. Tuhan berkati kita, tetap semangat, menyala-nyala dalam Tuhan, dan terus alami kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang ajaib. Amin.